Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Tasik oi. Tasik oi. Cena. Alus oi. Alus oi. Cena alus oi. Alus oi. Udah. Jadi saya hari ini kebetulan melakukan kunjungan kerja, ya kan, sekaligus silaturahmi, ya kan, dengan kawan-kawan semuanya di daerah Tasikmalaya. Dan kami bincang-bincang sejumlah isu nasional yang sedang hangat hari ini, yang sedang booming. Ya. 3 tahun yang lalu, saya, Muslim Arbi, Egy Sujana, dan teman-teman yang lain, itu begitu berat, ya kan, mengangkat isu tentang ijazah palsu ini. Bahkan saya menulis bahwa kenapa media mainstream itu tidak pernah, ya kan, mengangkat isu itu, meskipun ada 1-2. Hari ini itu menjadi booming dia di CNN, di Kompas, di iNews, dan di TV1 dan semua media besar itu sekarang ini sudah menjadi isu besar, isu nasional. Nah, saya kebetulan memang tadi siang juga berbicara dengan Prof. Egy Sujana dari London, ya kan, yang sekarang ini kan posisi beliau karena berhalangan digantikan oleh saya. Nah, saya diamanahi untuk keliling ke berbagai daerah untuk bicara, menanyakan tentang isu-isu ijazah palsu ini, ya kan. Nah, untuk itu mungkin yang pertama dengan Kang Mumu ya. Kang Mumu Kustaman, apa kira-kira Kang Mumu ini memandang isu ijazah palsu ini seperti apa dan bagaimana kelanjutan dan seperti apa nantinya ijazah palsu ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Mumu Kustaman. Nah, kalau dari hemat kami, bahwa diduga ijazah palsu ini sebenarnya sederhana. Kenapa sederhana? Ada itikat baik dari Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Berarti kejujuran. Nah, itu dia. Itu yang mahal hari ini, kejujuran. Nah, makanya Modalnya. khususnya di Indonesia, Bang, kita perlu buka kurikulum atau bidang khusus studi kejujuran. Nah, ini harus di. Berarti krisis kejujuran hari ini ya? Betul. Darurat kejujuran. Betul. Nah, makanya ya saya memandang kemarin waktu di pertemuan aktivis di Bandung. Ya, betul. Saya juga hadir kemarin itu. Waktu Gaum ya. Gaum itu, saya kan sudah menyuarakan. Ya, betul. Bahwa 4 tokoh itu bisa disebut. Siapa aja sebutnya itu? Siapa tokoh-tokoh itu? Termasuk Dr. Suryo, Dr. Tipa, Bang Rismon, sama Rijal Padilla itu layak disebut pahlawan kebenaran. Termasuk Egy Sujana. Termasuk Egy Sujana dan lain-lain. Dan lain-lain. Itu sekitar kurang lebih ada 12 ya. Yang sekarang itu ini. Bisa disebut pahlawan kebenaran. Nah, kenapa dasarnya disebut? Pahlawan Karena kebenaran, ini suatu studi ilmiah yang mana betul-betul secara faktanya ketika dipelajari dengan metode teknologi, peradaban, misalkan komputerisasi dan lain-lain, digital, mereka menekuni itu gitu dengan studinya mereka, keahlian mereka. Sehingga saya juga dulu jurusan manajemen informatika, saya belajar waktu saya kuliah itu. Kembali lagi ke persoalan masalah ijazah ini, hal yang sederhana sebenarnya. Nah, ditimpang lagi persoalan sekarang, supremasi hukum harus ditegakkan. Yang harus profesional. Tahan dulu di situ. Sekarang ini kan bagaimana kita bicara supremasi hukum. Kami ini, saya, Bang Egy dan teman-teman menggugat di 3 kali gugatan di PN Jakarta, PN Solo, PN Jakarta, kemudian kemarin Taufik di Solo, kemudian Insinyur Komarudin di Sleman. Ini mentok. Itu bagaimana kira-kira? Kalau menurut pandangan kami, ya kenapa mentok? Ya tadi, karena sebenarnya
Nah, sebuah desain yang mana otak dari desain ini ada yang mempengaruhi, ada yang memainkan. Nah, nggak tahu siapa yang Ya, memainkan. betul. Ternyata saya amati sampai ini para penegak hukum di pengadilan negeri dan lain-lain ini dia tidak bisa tembus secara hukum yang netralitas yang betul-betul bisa ditegakkan. Nah, kenapa itu? Ya tadi, karena tadi by design ini, by otaknya design, ini iya. yang mesti bisa mempengaruhi semua kebijakan hukum. Nah, kalau misalkan itu sudah bisa membongkar, nah ini siapa dalangnya? Saya Allah alam, kecuali Allah yang tahu kan gitu. Nah, tinggal dikembalikan. Rekan-rekan, hanya satu suara sekarang. Apakah kita diam dengan di mana-mana kejoliman, di mana-mana tertindas, kebohongan dan apakah kita mau tinggal diam atau kita satu suara ada bangkit melawan? Bangkit melawan. Nah, sekarang bangkit melawan itu bagaimana formulasinya? Nah, itu dia. Oke. Itu yang kita Dengan bangkit melawan berarti kita mengedepankan gerakan intelektual. Nah, gerakan intelektual. Gerakan intelektual itu kita bangun di setiap basis daerah-daerah masing-masing untuk menyuarakan keadilan. Betul. Dan menegakkan bahwa supremasi hukum harus paling tertinggi, setinggi-tingginya. Dan sehingga kalau misalkan supremasi hukum udah tinggi, udah ditegakkan, nah otomatis ya contohnya netralitas dari penegak hukum itu harus ditunjukkan. Contohnya polisi yang hari ini atau dikenal dengan yang sekarang ini penanganan. Kok si pelapornya gini? Saya ibaratkan gini. Si pelapor melaporkan pencuri, tetapi pencuri itu menggunakan polisi menangkap si pelapor. Gimana begitu? Nah, karena tadi kembali lagi persoalan saya mengutip kemarin saya tadi pagi ya membaca bahwa Hakim Agung ketika melaporkan dengan fotokopi itu seharusnya tidak layak diterima. Betul. Nah, itu statement dari Hakim Agung dan bahkan karena kita dengan melihat kacamata ini ada konspirasi politik. Jadi walaupun ada perpindahan Pak Jokowi kita udah lengser, kita Prabowo menang, tetap mereka itu ada konspirasi politik. Konspirasi politiknya sama-sama saling menutupi dan saling melindungi. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa seharusnya Prabowo itu presiden yang saat ini tunjukkan sikap keberpihakan kepada rakyat. Ya. Solusinya tadi ketika misalkan ada satu pelanggaran yang kita tidak lurus, bengkok, diluruskan, harus turun tangan presiden ini sehingga politik kontrolnya dari presiden itu berjalan. Nah, selama ini tadi karena saling mendukung, saling menutupi, saling sehingga ini seolah-olah mencoba bahwa ini teh hutang budi. Ini ada hutang budi gitu. Jadi seolah-olah saya jadi presiden karena kemarin waktu pengangkatan peresmian itu hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Nah, berarti seolah-olah hutang budi itu ya. Prabowo itu berkat presidennya karena Jokowi. Nah, itu udah jelas, sudah bukan rahasia publik lagi. Nah, itu makanya saya menyarankan ini, yuk kita siapapun yang persoalan yang terkait dengan pengurusan diduga ijazah palsu ini, mohon semua pihak baik penegak hukumnya, Mahkamah Agungnya, jaksanya, hakimnya, yuk kita selamatkan bangsa Indonesia dengan kita mengedepankan proses adil. Nah, itu kan keadilannya diharapkan. Nah, sekarang ini kan sudah ada rencana amnesti, ya kan, yang akan diberikan kepada diantaranya itu pelakunya Gus Nur. Nah, apa tanggapan terhadap amnesti yang diberikan itu? Maksudnya apa kira-kira? Nah, jadi seperti ini. Kalau tanggapan Gus Nur masalah amnesti, karena sekarang itu seolah-olah presiden menunjukkan ada itikat baik. Itu. Nah, itu. Dan sebenarnya nggak jadi masalah itu. Tapi yang saya komentari, syukur-syukur benar itu. Ya, syukur-syukur benar. Bahkan yang sekarang harus disikapi adalah yuk semua rakyat yang cerdas, rakyat yang betul-betul punya naluri, insting yang kuat. Yuk kita bersuara. Suara ini menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Ya.
Tahan di situ dulu. Sekarang kita ke Bu Ibet. Bu Ya, Ibet. siap. Bu Ibet kan anak-anaknya sudah pada sarjana tuh kan, pada sekolah sarjana dan sebagainya. Apa tanggapan terhadap persoalan ijazah palsu yang juga sering bincang-bincang dengan Bang Egy dan teman-teman yang lain tentang ijazah palsu ini? Keresahan seorang ibu itu terhadap ini apa? Ya, sebenarnya simpel saja sih, sederhana. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang ibu atau ibu rumah tangga sendiri tentang ijazah palsu, ini jelas kekhawatiran untuk ancaman untuk legal standing nanti anak-anak bangsa ke depan itu kita ada kekhawatiran ada menjadi budaya turunan nantinya kalau dibiarkan begitu. Kalau ijazah palsu ini tidak bisa kita selesaikan ya segera, itu akan menjadi budaya turunan, akhirnya semua mengikuti. Nah itu karena apa? Yang tadi pernah diulas sama Kang Umo, karena sudah ada krisis kejujuran. Memang krisis trust, krisis kejujuran itu memang sangat-sangat kental di negara kita. Karena apa? Karena memang ini dampak dari semua itu kan ada krisis nurani juga, kepedulian. Betul. Karena memang orang sudah tidak peduli dengan mana yang benar dan mana yang salah, akhirnya menghalalkan semua cara. Nah itu, dan ini contohnya dari Jokowi mau jadi presiden menghalalkan segala cara dengan yang diduga sekarang ijazahnya palsu. Kalau memang tidak palsu, ya sebenarnya simpel kan, tunjukkan saja yang aslinya. Itu case close-nya. Sebagai perempuan, misalnya apa gerakan-gerakan yang dibangun, bagaimana membangkitkan kesadaran supaya kejujuran kepada terutama di kalangan kaum perempuan dengan masalah ini bagaimana? Itu kan? Ya, sudah jelas. Kalau untuk masalah kejujuran itu sendiri, ini kan kita ada kejujuran yang dilihat dari perspektif umumnya ataupun yang secara khusus ya. Mungkin yang dimaksud dengan Bang Muslim ini adalah dilihat dari konteks umum ya. Kalau kejujuran di sini sudah jelas di saat kita memiliki kepedulian ya terhadap satu permasalahan, ya buka suara, ya kita bergerak. Jadi nggak boleh diam ya? Nggak boleh diam. Ada kemungkaran di depan mata kita harus. Sudah jelas. Ada kezoliman, ada kemungkaran, ada kebohongan. Ada kebohongan, apalagi ini kebohongan Jokowi itu sudah banyak. Sudah tidak bisa kita, kalau istilah kita maafkan ya maafkan, tetapi harus ada di sini konsekuensi hukum yang harus dia terima. Nah itulah kalau emak-emak sekarang kita sebagai salah satu contoh emak-emak militan di Jakarta itu sudah Masya Allah itu luar biasa. Mereka aksi, mereka sudah tidak bergosip-gosip lagi dari seputar lingkungannya, tetapi sekarang gosip atau menjadi polemik mereka itu ini tentang permasalahan global di negara kita, termasuk masalah ijazah Jokowi. Kenapa di daerah kita masih pada diam? Ya untuk Jawa Barat bagaimana nih? Untuk Jawa Barat khususnya Tasik dan sekitarnya bagaimana? Kalau untuk Tasik, ini alhamdulillah sudah ada mulai hangat pergerakan sudah ada mulai hangat, tetapi belum ada satu pergerakan yang begitu signifikan dan bisa langsung turun ke jalan. Nah, tadi Kang Mumu kan bilang tuh masih sebagian pada takut. Itu bagaimana kira-kira? Betul itu. Memang ada sebagian yang takut, ada yang kekhawatirannya itu besar karena mereka tidak mau berbenturan dengan yang namanya pihak aparat. Gitu. Sebenarnya kepolisian, masyarakat saat ini masih ada kekhawatiran dan ketakutan saat mendengar yang namanya hukum dan polisi. Padahal ini adanya hukum, adanya polisi itu kan sudah jelas. Posisi mereka itu atau tugas mereka itu untuk melindungi, kan kita yang gaji mereka, bayar pajak. Kita yang gaji mereka. Kita bayar pajak. Jangan takut dengan yang karena apa? Simpelnya masyarakat itu mendengar hukum itu pasti penjara. Polisi itu pasti berbenturan dengan yang namanya penjara. Mereka itu takut. Nah, makanya ini sebaliknya. Dari pihak penegak hukum sendiri, mohon maaf ya, untuk bapak-bapak polisi atau jaksa, hakim, pengacara, jangan sampai ini hukum itu dipakai sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Pembungkaman juga itu jangan.
seperti halnya sekarang kita ada kebebasan untuk berargumen, untuk berpendapat. Biarkan itu haknya. Dan itu jangan undang-undang. Iya, itu sesuai kan ya Bang ya. Konstitusi. Itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Jadi ini kalau misalkan suara masyarakat dibungkam terus, setiap ada aktivis yang kritis lalu ditangkap, kita habis dong nanti. Iya. Ke Kang DS, kira-kira kalau tanggapan sebagai sebagai orang lapangan dan juga ini dulu kan sekjen PPMI ya. Bro, ya di Iya, di Brau. Kemudian sekarang ini juga bergulat dengan bisnis. Nah, kira-kira dalam perspektif bisnis ini, kalau misalnya terkait ijazah palsu ini gimana kira-kira? Memang percaya? Ijazah palsu nih, bergulir. Oke, terima kasih dengan channel apa ini? Halus. Halus, Alhamdulillah kita bisa diskusi dengan ketua TPUA langsung. Ya, Presiden TPUA kita. Presiden TPUA kita. Amin, terima kasih. Ya. Salam hormat ke Bang Egy. Nah, insyaallah. Waalaikumsalam, ya, betul. Ya, kalau saya sih menyikapi konteksnya substansi kejujuran. Ya. Kalau jujur semua selesai. Ya. Kira-kira begitu. Simpel ya? Ya, simpel. Simple. Itu mau di aparatnya, mau di Hakimnya, kan penyelidiknya. Ini kan pengacara ini membantu hakim ceritanya. Betul. Kenapa kok tidak mau dibantu? Ya. Secara sederhana, substansinya kan sudah jelas. Pelaku pemalsuan ijazah dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP. Betul. Tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. Itu dia. Pertanyaan seriusnya, Gus Nur yang luar biasa ya. Iya. Bang Egy bilang, jaksa, hakim, kau lihat ijazah aslinya? Tidak. Iya. Terus bagaimana ini? Kenapa ditahan? Iya, betul. Nah, dengan keluarnya amnesti Gus Nur dan Bambang Tri, diduga kuat pelanggaran 263. Kira-kira begitu. Berarti pelakunya bisa kalisir berarti ya. Sebagai bukti itu memang. Iya. Itu buktinya sana. Saya mau mewakili rakyat Islam yang mau cerdas. Amin. Karena kita mayoritas Islam. Iya. Jangan bicara jujur tapi takut ya? Iya. Kenapa harus takut? Dasar hukumnya ada. Kan begitu. Terus apa yang ditetapkan kepada aparat? Betul. Islam nggak ada takut. Nggak ada takut. Musyrik. Takut sayang lu itu musyrik ya kata Bang Egy selain bilang gitu kan. Betul. Semua orang Islam dasarnya intak selesai. Iya. Iman dan takwa. Siapa mau bantah itu? Betul. Itu copy paste dari Bang Egy. Tapi benar. Iya. Kira-kira kan begitu. Iya. Nah, untuk Bang Roy, Bang Rismon, Dokter Tifa, dan lain-lain ya. Pokoknya TPUA maju saya terus. Berdoa. Amin. Kebetulan dengan Bang Pres TPUA-nya. Nah, jadi konteksnya dihukum seperti itu jelas. Nggak usah muter-muter. Digoreng nggak jelas. Dipendem nggak jelas. Iya, diangkat nggak jelas juga. Itu polisi dibantu sama Rismon sama Roy itu apa? Mestinya, iya. Forensik yang Kang Mumung tadi bilang. Iya. Itu jelas itu. Nah, mereka ahlinya. Betul. Sekolah ya. Itu sekolah itu. Mau menyampaikan kejujuran secara teknologi. Iya, secara ilmiah ya. Secara ilmiah. Intelektual. Tapi kan kalau secara dasar kan jelas ini. Iya, 263. Iya. Hukumnya. Semua itu kan tentunya nanti ahli ini. Padahal 263 ijazah itu dipakai calon wali kota. Ya kan, wali kota jadi wali kota selama 7 tahun. Ya kan, gubernur 2 tahun, presiden 10 tahun. Artinya merugikan rakyat. Iya, dan negara. Banyak. Kalau saya di pekerja omnibus law itu batal dihukum. Itu dia, penting. Itu maksud saya. Iya. Tolonglah para pekerja. Jadi apa kenapa omnibus law juga kesana juga bagaimana? Ini kan lahir zaman Jokowi ini omnibus law, ya kan? Apa tanggapannya? Omnibus law itu kalau saya nonton TV itu udah ganti 30 kali saya itu. Saking seringnya di demo itu. Produk Jokowi. Nah, tolong para serikat buruh bangkit sudah.
batalkan itu, batal demi hukum omnibus law. Betul. Ijazah itu sudah kuncinya. Betul. Dasarnya 263. Jadi buruh harus bergerak. Nah, ini penting ini, buruh harus bergerak ini. Jadi bilang sama jumhur dia sama lain juga. Iya, harus bergerak. Harus bergerak. Salam hormat dengan para ulama dan kiai. Itu ada di surat Al-Arab ayat 96. Iya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Apa di sini? Namun jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami akan siksa mereka karena perbuatannya. Nah, itu dia. Jangan para ulama dan pak kiai membela itu ijazah palsu. Itu maksudnya. Iya, betul. Bagaimana halus euy? Mantap halus euy. Mantap. Oke. Ini pesan terakhir Kang Mumu. Supaya para ulama, para kiai bangkit, para mahasiswa, para alumni bangkit, kita nggak boleh hidup dalam kebohongan terus-terusan. Gimana tuh? Seruan dan himbauan. Sederhananya begini ya, bahwa ketika semua elemen termasuk ulamanya, mahasiswanya, buruhnya, dan lain-lainnya, kita diam, diam. Berarti kan kita membiarkan kemungkaran. Betul. Kezoliman. Betul. Nah, akhirnya kita ini marwah bangsa Indonesia akan jatuh. Dasarnya apa? Karena ini sudah dilaporkan di Amnesty Internasional. Betul. Saya termasuk pelapornya. Makanya kalau misalkan ini ternyata tidak membuka secara mengedepankan tadi kejujuran, ini akan rusak bangsa Indonesia. Betul. Karena mempertahankan kebohongan. Betul. Nah, masa kebohongan terus mau direkayasa terus? Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Betul. Maha tahu segala-galanya. Tapi ketika sekarang terus ditutupi, dibela, merejal nu aya oge, merejal, ditekan, terus-terusan akan merejal. Jadi pesan Kang Mu terhadap para ulama, para kiai dan sebagainya, apa pesannya kira-kira? Pesannya teman-teman daerah lain lah. Teman-teman daerah khususnya di luar Tasikmalaya, mohon ada satu gerakan yang khusus untuk bersatu untuk melawan kejoliman, melawan kebohongan, dengan cara sifatnya dakwah atau misalkan mau terserah lah, lewat bimbar-bimbar masjid taklim. Itu juga ada rekan saya ulama, Ustadz Aceh Akbar itu betul, dia itu menyuarakan tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Betul. Nah itu pesannya, kalau misalkan orang baik diem, berarti sama saja Indonesia akan dikuasai oleh orang penjahat. Betul. Itu aja sih. Sepakat. Siap. Pesan dari Bu Betty sebagai aktivis perempuan terhadap kaum perempuan khususnya Tasikmalaya, Jawa Barat dan Indonesia semua. Sudah jelas. Bahkan luar negeri. Oke, sudah jelas ya. Untuk ini kita bicara untuk Tasik dulu ya. Tasik harus bisa bangkit. Tasik harus bisa betul-betul bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa identitas juang Tasik itu sebenarnya itu besar. Ada pahlawan-pahlawan itu. Banyak pahlawan-pahlawan dari Tasik dan kiai-kiai juga. Jadi jangan sampai kita terbendung dengan kondisi atas kepedulian kita itu, akhirnya kita tidak melawan. Atau pilih kita berdiam diri ataupun terbungkam. Jangan seperti itu. Karena apapun kondisinya, atas permasalahan ijazah palsu ini yang menyangkut dengan kebohongan, penipuan dan juga untuk masa depan generasi kita, anak cucu kita nanti ke depan, ini sangat-sangat penting. Makanya butuh gerakan di setiap wilayah untuk bisa bangkit melawan. Tolong adik-adik mahasiswa ya, dinda-dinda, dan juga untuk para kiai, tokoh dan ulama di Tasik dan juga di luar Tasik dan sekitarnya, kita harus secepatnya kita bangkit melawan untuk gerakan peduli dengan
ijazah palsu ini, dan kita mendukung dari aktivis-aktivis dari mulai aktivis TPUA, dari mulai Bang Egy, Bang Muslim, Bang Rizal Fadila dan lain-lain, dan juga tim ahlinya Bang Rismon, Bunda Roy. Diva gitu, Roy Suryo, itu kita dukung. Jangan sampai mereka dikriminalisasi. Stop kriminalisasi untuk aktivis ya. Jadi berarti dukung gerakan Mama di Jakarta kemarin. Siap. Ya. Kita sangat dukung. Dan Tasik harus juga bisa turun. Siap. Oke. Nah, terakhir dari Yang terakhir. Tangkap, adili, penjarakan Jokowi. Nah, sip. Terakhir Kang Des. Oke. Untuk para lawyer ya yang paham hukum Indonesia. Tolong bangkitkan itu KUHP 263. Ya. Ya. Itu pesan nih dari salah satu rakyat Indonesia. Iya, betul. Iya. Kompaklah di situ berjalan. Iya, betul. Baca semua rakyat di situ. Betul. Ajarkan itu rakyat paham 263. Iya, betul. Sudah clear itu. Selesai barang itu ya. Oke, para ulama kolerasinya di surat tadi. Ya, Al-Araf ayat 96. Itu korelasinya Pak ulama, para kiai. Jadi ini benar gerakan kejujuran. Ya. Gerakan kebenaran. Jangan mengingkari kebenaran nih. Karena jangan pernah menukar benar dan salah. Ya, Woi, mendustakan. hancur kau nanti itu. Iya, betul. Adili Sepakat. Jokowi. Ya, sepakat. Bangsa Indonesia harus selamatkan karena kalau misalkan ini tidak bisa, hukum alam yang akan Betul. bertindak. Ya. Betul. Sepakat itu, sepakat. Keberkahan untuk Indonesia pun Ya. itu akan dicabut. tidak akan dicabut dicabut juga. oleh Allah, ya. Hancur nanti. Ya, jika membiarkan Tidak kemungkaran. berkah. Ya. Sesuai kata Bang Egy, aus jubedi. Iya, betul. Objektif, Ya. sistematis, ya, jujur, toleransi, benar, adil. ya. Udah Jujur, itu, ya. kalau itu bersuara itu semua rakyat rakyat yang ingin Indonesia sejahtera, pasti sejahtera Ya, itu. bangkit ya. Berkah Bangkit. pasti, berkah Ya. Indonesia Berkah pasti. Indonesia. Pokoknya harus merdeka selamanya kebenaran dan Amin. kejujuran. Amin. Takbir. Apalagi Allah Akbar, apalagi sebentar lagi 17-an kan? Oh iya, momen ini. Iya. Terakhir, Kang Mumu terakhir. Ya. Saya Halus, titip pesan Halus aja, oi. bahwa tadi gerakan hati nurani dari kita harus mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita bangkit menyuarakan tentang keadilan. Kalau misalkan sekarang tidak melangkah, mau kapan Indonesia dibenahi? Betul. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Salam dari Tasikmalaya. Baik, para teman semua pemirsa dimanapun dalam negeri, bahkan luar negeri, bahkan di mancanegara, melalui Forum Diaspora Indonesia dan Forum Tanah Air ya. Malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bincang-bincang, dan itulah kami sampaikan oleh Kang Momo, oleh Bu Betty dan Kang DS, dan semoga ini memberikan pencerahan. Kami tidak bermaksud apa-apa. Ya. Kami ingin Indonesia baik karena sebentar lagi kita akan 17-an. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alamanya. Halus. Halus.